Shalom anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Mardianti, mengajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini, Ibu akan mengajarkan kelas 8 dengan materi setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sudah siap anak-anak? Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini kesempatan telah Kau berikan bagi kami anak-anakmu untuk belajar bahwa kami harus setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Biarlah pelajaran ini Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, apa artinya ibadah anak-anak? Dalam bahasa Ibrani, ibadah abad yaitu berarti bekerja. Lawan dari bekerja adalah istirahat anak-anak. Jadi ibadah juga berarti untuk melayani atasan, tuan, nyonya, dan ibadah dalam perjanjian lama juga berarti sebagai sarana pertemuan antara Allah dan umatnya anak-anak, di mana inisiatif itu berasal dari Allah. Sedangkan untuk pengertian ibadah dalam perjanjian baru adalah ibadah dalam bahasa Ibrani abad, dan ini adalah Yunani lateria anak-anakku, artinya pekerja upahan, pelayan, dan mengabdi. Jadi anak-anak sudah mengerti arti ibadah dalam bahasa Ibrani, Yunani. Bagus ya. Kita akan lanjutkan di dalam pengertian ibadah keseluruhan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu sarana umat bertemu dengan Tuhan, baik secara langsung maupun secara kelompok, secara pribadi atau bersama-sama untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup manusia tersebut, manusia yaitu kita anak-anak. Dan sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan yang kita inginkan sebagai pencipta kita. Nah, jadi sudah tahu ya anak-anak ya, artinya ibadah keseluruhan. Ya, kita akan lanjut dalam unsur ibadah dalam gereja mula-mula. Jadi apa saja unsur-unsur ibadah dalam gereja mula-mula itu anak-anak? Yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Terdapat di dalam pembacaan di Kisah Para Rasul 2:42 ayat sampai 47. Di situ diajarkan bahwa kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan anak-anak. Jadi ibadah itu gereja mula-mula yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti, selalu berdoa, dan membagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing, yaitu kalau sekarang persembahan atau perjamuan kasih, ya saling berbagi. Jadi gereja mula itu suka berbagi, ciri-cirinya ya anak-anak ya. Gimana? Anak-anak suka berbagi dengan teman-temanmu atau kamu pelit? Jangan ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus suka berbagi. Suka berdoa. Ya. Suka bertekun dalam Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan anak-anak bahwa bagaimana sikap yang baik dan benar dalam beribadah. Apa anak-anak? Dengan hati yang tulus. Nah, dengan ikhlas. Jadi tidak boleh mengeluh, nggak boleh menggerutu, nggak boleh dengan beban, tapi dengan tulus kita datang kepada Tuhan. Kedua yaitu bersikap sopan dan berpenampilan sederhana. Jadi tidak over gitu loh anak-anak ya.
sederhana, yang sopan, karena ibadah kita nanti dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kita harus persembahkan dengan ikhlas. Nah, gitu ya anak-anak ya. Dan berdiam diri dan patuh menerima ajaran. Ayo, siapa yang pada saat ibadah kalian ngobrol sendiri atau kalian main HP sendiri mungkin pada gereja? Di sini Tuhan mengingatkan kita bagaimana sikap yang baik adalah berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh. Nah ya, yang suka ngobrol sendiri harus bertobat. Kalau sudah beribadah harus yang tenang, yang anteng, yang fokus. Nah, anak-anak memang hebat ya. Kita akan masuk dalam pengertian doa. Doa itu apa anak-anakku? Yang kalian panjatkan mungkin bangun tidur, mungkin mau makan, mau pergi. Nah, doa adalah hak istimewa anak Tuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan anak Tuhan untuk dipanjatkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan dengan media hati kita. Mungkin mulut kita tidak bisa berkata-kata, tapi engkau bisa berkata-kata dengan hatimu, bisa berbicara, berkomunikasi dengan hatimu bersama Tuhan. Karena anak-anak, bahwa Tuhan itu bisa mendengar hatimu, bisa melihat hatimu. Jadi hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu. Kita harus selalu menjaga hati kita selalu baik. Karena itu juga doa. Nah, puji Tuhan ya anak-anak ya. Kita akan lanjut dalam alasan kita berdoa. Nah, alasan apa saja itu anak-anakku? Yaitu Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengannya. Ya, Tuhan ingin kita dekat dengannya anak-anakku. Kita tidak ingin, Tuhan itu tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Jadi alasan kita berdoa supaya kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Yang kedua, Tuhan ingin meminta, ingin kita meminta padanya dan menikmati sukacita, ya. Siapa yang di sini pagi ini atau hari ini nggak bersukacita? Pasti belum berdoa. Hah? Ayo, kita harus selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu ya firman Tuhan pada saat ini, pagi-pagi ini. Yang ketiga adalah alasan kita berdoa apa anak-anakku? Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya. Jadi alasan kita berdoa adalah memuliakan nama Tuhan. Kita masih mengingat Tuhan dalam hidup kita. Ibu Mardianti membayangkan kalau kalian tuh tidak berdoa satu hari gitu aja. Pasti rasanya hampa. Rasanya pasti kosong dalam hatimu. Tapi pada saat engkau datang kepada Tuhan, saat engkau mencari Tuhan, saat engkau bersekutu pada Tuhan, engkau akan menikmati sukacita. Apa sukacita itu? Sukacita itu adalah rasa damai sejahtera. Jadi tidak ada kata susah pada anak-anak Tuhan. Yang ada hanya sukacita. Jadi hilangkan sedih, hilangkan duka. Bersama Tuhan selalu bersukacita. Oh haleluya. Sekarang kita akan lanjutkan alasan berdoa yang keempat. Apa anak-anakku? Kira-kira. Jadi Tuhan merancang kita untuk kita selalu hidup dalam persekutuan di dalamnya. Jadi Tuhan menginginkan kita selalu di dalam lingkarannya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dalam kuasanya Tuhan. Kalau kita selalu berdoa, otomatis kita akan selalu dalam naungannya Tuhan. Nah, jadi alasan kita berdoa, anak-anak sudah tahu. Jadi mari kita setiap hari selalu berdoa. Jangan lupa berdoa, ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan yaitu fungsi doa. Nah, kalau tadi alasan, sekarang fungsi doa. Doa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi
ada doa itu ya anak-anaknya, mungkin ada yang ditunjuk-tunjukkan anak-anak. Seperti orang Farisi, dia berdoa di depan rumah ibadah supaya biar mereka orang lain tahu bahwa dia orang yang rajin beribadah. Sejatinya itu adalah sia-sia. Karena berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu motivasi kita berdoa, tulus atau enggak, atau hanya mencari pujian. Oh, itu anak itu kok rajin berdoa ya, itu kelihatan tuh di depan gereja tuh dia berdoa. Nah, sedangkan dia hanya mencari pujian. Jadi mari kalau kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Oh ya, yang kedua, fungsi adalah doa sebagai pembuka saluran berkat kita. Gimana? Anak-anak, kalian pasti pernah punya ingin sesuatu. Misalkan pengen handphone gitu ya, karena handphonenya yang satu rusak, yang satu harus mengerjakan tugas pakai handphone, sedangkan handphone yang lama ini nggak bisa dibuat tugas. Kalian harus gimana? Berdoa, jangan sak-dek-saknyet minta papa mama, minta handphone, sedangkan kamu nggak berdoa dulu. Nah, jadi fungsi doa, kamu meminta kepada Tuhan supaya doa itu menjadi saluran berkat. Nanti papa mama diberkati Tuhan, baru bisa membelikan kamu handphone. Nah, kayak gitu ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah doa membuat iman semakin kuat. Nah, bedanya kalau anak nggak berdoa sama anak suka berdoa, mentalnya udah beda loh ya. Kalau anak suka berdoa, dia suka selalu bersuka cita, selalu kuat. Tapi kalau anak yang jarang berdoa, dia pasti gampang sedih, nangis, gampang marah, gampang kecewa. Jadi dikatakan di sini fungsi doa adalah membuat iman semakin kuat ya. Kita akan lanjut pada fungsi doa yang keempat, yaitu membuat kita terhindar dari pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan, karena masalah-masalah itu kadang kalian yang buat sendiri, bukan karena Tuhan terus mengirimkan pencobaan, karena keteledoran kalian sendiri. Kalian makan, mungkin kalian tidak berdoa, keselak, gimana rasanya? Nah, seperti itu. Kalian mau pergi naik sepeda, gitu, karena nggak berdoa jatuh, nangis, gitu ya nak ya. Nah, itulah kalau kita fungsi berdoa adalah terhindar dari pencobaan. Jadi anak-anak, setiap kita melakukan sesuatu harus berdoa dahulu, utamakan Tuhan ya, biar Tuhan melindungi kita. Yang kelima adalah doa membuat kita terhindar. Oh, 4 aja anak-anak ya. Jadi kita sudah tahu fungsi doa ada 4. Saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, yang hebat, ayo, kalian pernah nggak kalau berdoa ada 3 hal. 1, mungkin kalian dijawab sama Tuhan, dikasih apa yang kamu minta. Ya, memang 3 jawaban Allah atas doa kita tuh ada 3, yaitu ya. Nah ya, Tuhan menjawab, Tuhan memberi apa yang kamu minta anak-anakku. Yaitu Allah memberi yang kita inginkan, seperti tadi handphone. Tuhan memberikan handphone kepadamu karena kamu sudah berdoa. Jadi Tuhan memberikan saluran berkat pada mama papa sehingga kamu menerima apa yang kamu doakan. Jawaban Allah yang kedua atas doa kita apa kira-kira? No, tidak. Nah, tidak anak-anak. Kenapa tidak? Karena tidak mendapat apa yang kamu minta, tapi Tuhan percayalah Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Nah, gitu anak-anakku. Jadi yang ketiga adalah tunggu. Nah ya, tunggu. Jadi yang tadi ya, tidak, tunggu, gitu ya. Jadi tunggu, doamu belum dijawab anak-anak. Kenapa? Karena Allah masih menunda waktu yang terbaik menurut kehendaknya ya.
Jadi sabar ya anak-anak. Kalau kalian mempunyai doa yang belum terjawabkan, tetap berdoa. Percayalah kamu sudah menerimanya ya. Puji Tuhan. Sekarang sudah di penghujung pelajaran. Setelah Ibu tadi sudah menjelaskan arti ibadah, menjelaskan sikap yang baik dalam ibadah, menjelaskan pengertian doa dalam Alkitab, dan menjelaskan semua fungsi-fungsi doa, dan apa saja jawaban doa Tuhan kepada kita. Saatnya ada tugas yang nanti kalian harus kerjakan, yaitu 1, latihan soal ya, nanti dikerjakan ya. Jelaskan pengertian ibadah menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan sikap yang baik, yang benar dalam ibadah. Oh, tadi sudah. Yang tadi loh, yang harus sopan. Nah ya. Jelaskan pengertian doa menurut Alkitab. Nah, yang keempat, jelaskan fungsi doa. Yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi ya. Dan kelima, jelaskan jawaban Tuhan atas doa kita. Ada berapa tadi? 3 ya. Baik, demikianlah Ibu Madianti untuk mengajarkan pelajaran kelas 8 dengan materi setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nanti kita bertemu lagi pembelajaran selanjutnya dan kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Engkau telah pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah anak-anakmu semua setia beribadah, setia berdoa, dan setia membaca Alkitab sesuai dengan perintah-perintah dan kehendak-mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan-mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.